Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pasar regional. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Cici Siti Aisyah, dan saya sendiri, Kiki Ratnasari, Ripdan Pahmadilahi, Firman Padilah, dan yang terakhir saya Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Siti Aisyah dengan nomor NPM 101207076. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok ini yang akan memaparkan mengenai rangkuman materi pasar regional. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan pasar regional? Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Misalnya, di kawasan Asia Tenggara dibentuk yang disebut dengan AFTA. Lalu selanjutnya, apa saja contoh pasar regional? Contoh pasar regional adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Contohnya adalah Pasar Klewer di Surakarta. Tidak hanya itu, pasar regional di Kodia Mataram juga merupakan bentuk perdagangan terpadu yang terdiri dari unit-unit pertokoan, kios, dan los yang melayani transaksi penjualan dalam bentuk grosir maupun eceran, sehingga diharapkan mampu menampung unit pertokoan grosir, toko eceran, kios dan los eceran, serta los kaki lima yang perkembangannya menyebar di sepanjang jalan. Lalu yang selanjutnya, apa sih ciri-ciri pasar regional? Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada suatu wilayah tertentu. Pasar regional biasanya diwadahi oleh perkumpulan atau kelompok negara-negara tertentu, seperti kerjasama perdagangan negara-negara Asia Tenggara, contoh pasar beras dan pasar pupuk. Lalu berikutnya, apakah pasar regional sama dengan pasar daerah? Jawabannya tidak sama. Pasar regional adalah pasar yang daerah perdagangannya meliputi beberapa negara yang berada di dalam satu wilayah atau kawasan. Misalnya, pasar pameran perdagangan yang diadakan ASEAN. Pasar daerah adalah pasar yang meliputi suatu daerah tertentu. Dan yang terakhir, apa perbedaan dari pasar regional dan internasional? Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama, misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ratnasari dengan NPM 101205992. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Pasar Regional Mataram. Sebagai pusat kegiatan regional, pusat kegiatan yang mempunyai cakupan wilayah pelayanan beberapa kawasan, kabupaten, dan merupakan pusat pelayanan perdagangan dan jasa untuk dan dari kawasan atau kabupaten tersebut. Pasar regional di Kodia Mataram merupakan bentuk perdagangan terpadu yang terdiri dari unit-unit pertokoan, kios, dan los yang melayani transaksi penjualan dalam bentuk grosir maupun eceran, sehingga diharapkan mampu menampung unit pertokoan grosir, toko eceran, kios dan los eceran, serta los kaki lima yang perkembangannya menyebar sepanjang jalan. Adapun potensi perdagangan, yaitu penentuan fungsi perdagangan didasarkan atas perkembangan kegiatan perdagangan di Kota Mataram yang kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadikan kota ini sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan regional yang meliputi kegiatan lokasi dan distribusi barang dari dan ke belakangnya atau hinterland.
Perdagangan di Kota Mataram ini juga sangat ditunjang adanya fasilitas perdagangan, baik yang regional maupun lokal. Juga adanya bandar udara sepanjang Sepelarang dan pelabuhan laut Lembar. Dan secara ekonomis, Kota Mataram mempunyai letak strategis karena letaknya berdekatan dengan pusat perdagangan besar yaitu Kota Surabaya dan jalur lintas wisata Pulau Bali. Nah, wilayah perdagangan di Kodia Mataram menyebar pada 3 wilayah tertentu, yaitu yang pertama ada di Ampenan pada Kelurahan Ampenan Tengah dan sebagian di Ampenan Selatan, serta di Kelurahan Pagutan. Wilayah ini merupakan pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Yang kemudian ada di Kelurahan Mataram Timur, sebagian di Desa Agung serta Mojok dan Rembiga. Dan yang terakhir ada di Cakra Negara, terdapat di daerah perbatasan Kelurahan Cakra Timur, Cakra Selatan, dan Cakra Barat, serta Kelurahan Bertais. Wilayah ini sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Nah, pola perdagangan di Mataram ini sendiri ada yang pertama pertokoan yang menjual pakaian, bahan jadi, bahan dan peralatan kantor, aksesoris elektronik, dan bahan kebutuhan sehari-hari lainnya. Yang kedua ada kios yang merupakan ruang dagang permanen dan beratap. Dan yang terakhir ada los yang pada umumnya digunakan oleh pedagang daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Cara berdagang di pasar regional Mataram ini yaitu secara grosir dan secara eceran. Pola distribusi barang yang ada di fasilitas perdagangan ini dibagi menjadi 2, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung terjadi tanpa adanya perantara, sedangkan distribusi tidak langsung terjadi melewati beberapa perantara. Nah, masyarakat Kodia Mataram ini cenderung memiliki budaya transisi antara masyarakat modern dan tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Muhammad Alahi dari kelas K1 dengan nomor NPM 10120805. Baik, di sini saya akan memperjelaskan tentang permasalahan yang ada di pasar swadaya Mataram. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kebutuhan masyarakat akan keperluan hidup. Secara tidak langsung akan menambah tuntutan pemenuhan tersedianya barang yang dibutuhkan. Besarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk di daerah NTB ini kurang didukung oleh penyediaan fasilitas kegiatan. Secara prasarana perdagangan berdasarkan dari peningkatan perdagangan di NTB berupa pasar tradisional yang hanya melayani kebutuhan masyarakat daerah sekitar pasar dan waktunya pun tertentu sesuai hari pasaran. Untuk skala yang lebih besar lagi, masyarakat dilayani oleh pasar skala lokal yang kondisi perdagangannya kurang teratur, perdagangan dan penataannya komoditasnya bercampur baur. Di sini barang kebutuhan yang diperlukan belum tentu ada, sehingga masyarakat merasa kesulitan mencari barang yang dibutuhkan. Dari hal tersebut, maka perlu adanya suatu tempat perdagangan yang terpadu untuk kegiatan perdagangan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dipilih pasar umum regional yang diharapkan mampu menyediakan barang kebutuhan dan menampung kegiatan perdagangan di Kodia Mataram. Selanjutnya, manfaat perdagangan pasar regional adalah 1. Pasar lebih luas bagi perusahaan, mereka dapat lebih mudah menjual ke negara anggota dan bersaing secara adil. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Lebih banyak pekerjaan. Pasar yang lebih luas mendorong bisnis untuk meningkatkan produksi hingga akhirnya menetapkan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di dalam perekonomian domestik. Keempat, akses modal lebih murah dan melimpah. Kelima, posisi lebih kuat dalam negosiasi perjanjian internasional. Keenam, lebih banyak pilihan. Ketujuh, perbaikan kualitas dan inovasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan.
karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Fadilah dari kelas G1 Manajemen dengan NPM 101205554. Di sini saya akan membahas potensi ekspor Indonesia dari mata kuliah Manajemen Ekspor Impor. Pengertian ekspor. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Kemudian ada jenis ekspor. Di Indonesia terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Komoditas migas yaitu seperti minyak bumi dan gas, sedangkan ekspor non-migas yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Yang keempat, ketentuan perjanjian internasional. Dan yang kelima, komoditas ekspor yang dimiliki. Kemudian, ekspor juga memiliki tujuan. Ada 3 tujuan dalam kegiatan ekspor. Yang pertama, mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang inti, yaitu potensi ekspor Indonesia. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik BPS Indonesia, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia dari bulan Januari hingga September tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 33,49% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Jumlah peningkatan tersebut yaitu setara 219,35 miliar US dollar atau sekitar 3.377 triliun rupiah dengan kurs 15.400 rupiah. Peningkatan tersebut menjadi kinerja ekspor tertinggi sepanjang sejarah. Lalu, komoditas apakah yang menjadi unggulan di Indonesia? Ini daftarnya dikutip dari laman ppejp.kemendag.go.id. Komoditas ekspor Indonesia yang pertama yaitu udang. Udang termasuk komoditas ekspor utama Indonesia. Berdasarkan catatan Detik Finance yang tayang pada tanggal 18 Juni tahun 2022, selama 5
tahun terakhir, yakni tahun 2017 hingga 2021, ekspor udang dan olahannya dari Indonesia secara rata-rata meningkat 4,91% per tahun. Ekspor udang dari Indonesia didominasi oleh jenis lobster, udang kecil, shrimp, serta udang besar, prawn. Udang yang diekspor di Indonesia akan berbentuk frozen atau beku. Negara tujuan dari ekspor udang ini adalah Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, China, Jepang, Australia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Spanyol, Prancis, Kanada, Jerman, dan Italia. Yang kedua, kopi. Kopi merupakan hasil pertanian Indonesia yang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia selanjutnya. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Irfan mengungkapkan bahwa kedepannya industri kopi di Indonesia akan lebih berkembang lagi. Negara tujuan ekspor kopi yaitu Brazil, Spanyol, Italia, Turki, Argentina, Amerika Serikat, Inggris, India, China, Pakistan, Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, Mesir, dan Iran. Yang ketiga, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, palm oil, merupakan minyak nabati yang biasa digunakan untuk berbagai olahan makanan hingga produk kecantikan. Diketahui Indonesia menguasai sekitar 55% pangsa pasar ekspor global. Untuk negara tujuannya, Malaysia, Singapura, Vietnam, China, India, Pakistan, Bangladesh, Yordania, Tanzania, Afrika Selatan, Mesir, Iran, Mozambik, Jerman, Spanyol, Italia, Turki, Rusia, Amerika Serikat. Kemudian, komoditas ekspor yang keempat, kakao. Kakao adalah tanaman penghasil bahan baku coklat. Tanaman kakao merupakan tumbuhan tropis sehingga bisa cocok tumbuh pada iklim di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di benua Asia yang menjadi pengekspor kakao terbesar. Karena itu, kakao juga menjadi komoditas ekspor perkebunan unggulan Indonesia. Untuk negara tujuan ekspornya di Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, China, India, Jepang, Filipina, Sri Lanka, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jerman, Belanda, Rusia, Swiss, Belgia, dan Inggris. Kemudian untuk yang kelima yaitu karet. Karet masuk daftar komoditas unggulan ekspor nasional dari sektor perkebunan. Dikutip dari situs indonesia.go.id, karet yang memiliki harga tinggi adalah karet yang berasal dari getah yang bersih dari campuran daun maupun tanah. Untuk negara tujuan ekspornya, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Filipina, Sri Lanka, Australia, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Italia, Belanda, Jerman, Saudi Arabia, dan Mesir. Kemudian di nomor 6 kita beralih pada industri tekstil dan produk tekstil. Industri tekstil merupakan industri yang mengolah bahan asal serat untuk dibuat menjadi benang atau kain. Hasil produksi tekstil antara lain baju, spray, tas, dan masih banyak lagi. Untuk negara tujuan ekspornya, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Panama, Italia, Belanda, Meksiko, Spanyol, Jepang, Australia, Singapura, Hong Kong, Sri Lanka, Korea Selatan, Saudi Arabia, Nigeria, Kenya, Sudan, Tunisia, dan Ethiopia. Kemudian yang selanjutnya ada alas kaki di nomor 7. Selain dari sektor pertanian, perkebunan, atau kelautan, barang hasil industri seperti alas kaki juga menjadi produk ekspor unggulan Indonesia. Produk alas kaki yang diekspor di antaranya sepatu olahraga maupun produk alas kaki lainnya untuk keperluan sehari-hari. Nah, untuk tujuan negara ekspornya yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, Meksiko, Chili, Panama, Turki, Jepang, Cina, Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Australia. Lanjut ke nomor 8 ada elektronika. Produksi industri elektronika dalam negeri juga bisa bersaing di pasar global karena kualitasnya sudah memiliki standar internasional. Contoh produk elektronika yang diekspor yaitu produk rumah tangga atau produk household. Untuk negara tujuan ekspor elektronika yaitu Jepang, China,
Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Australia, Jerman, Belanda, Italia, Belgia, Polandia, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Prancis, dan Yunani. Kemudian di nomor 9 ada komponen kendaraan bermotor. Keberadaan industri otomotif beserta komponen kendaraan juga termasuk salah satu komoditas ekspor Indonesia. Beberapa produk suku cadang Indonesia yang diekspor ke luar negeri yaitu kopling dan bagiannya, roda, setir, serta berbagai aksesoris untuk badan kendaraan. Untuk negara tujuannya yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Cina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Sri Lanka, India, Pakistan, Hong Kong, Australia, Jepang, Belgia, Turki, Negara Persatuan Emirat Arab, Afrika Selatan, Iran, dan Arab Saudi. Yang terakhir, komoditas ekspor di Indonesia yaitu furniture. Kegiatan dari industri furniture yaitu mengolah bahan baku dari kayu, rotan, maupun bahan alami lainnya untuk dijadikan produk furniture. Perabot atau alat-alat rumah tangga seperti meja, kayu, lemari, dan sejenisnya merupakan contoh-contoh barang furniture yang diekspor. Untuk negara tujuan furniture yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Belanda, Belgia, Spanyol, Jerman, Italia, Denmark, Swedia, Jepang, Cina, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Singapura, negara anggota Powering Pescol Alliance, dan Afrika Selatan. Baik, mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan hanya itu. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun materi yang disampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.